Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Aja Hasanuddin dalam perkuliahan Akuntansi Keuangan Menengah. Kali ini kita akan membahas pertemuan keempat tentang persediaan bagian ke-1. Sebagaimana yang kita ketahui, persediaan di perusahaan merupakan unsur yang terpenting, yaitu sebagai barang yang dijual atau produk yang dijual di perusahaan. Kecuali perusahaan jasa, itu tidak ada persediaan barangnya. Lalu apa yang maksudnya pengertiannya? Lalu apa? Lalu apa yang disebut dengan persediaan, yaitu barang yang dimiliki untuk dijual atau untuk diproses selanjutnya untuk dijual. Sehingga kita mengenal 3 jenis persediaan. Pertama, adanya persediaan bahan baku, raw material ini di perusahaan manufaktur atau pabrik. Yang kedua juga sama, ini persediaan barang setengah jadi atau WIP, ini juga di perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga adalah perusahaan barang jadi atau finishing good, ini untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam perusahaan jasa ini tidak ada persediaan, akan tetapi dia bisa menjual tenaga, menjual pikiran, dan juga menjual jasa lainnya. Sedangkan di perusahaan dagang ini adanya finishing good atau barang jadi. Untuk perusahaan manufaktur ada 3, ada raw material, WIP, dan juga finishing good. Sehingga kalian sudah jelas perbedaan perusahaan ini berdasarkan jenis persediaan yang dimilikinya. Lalu apa sih pengaruh persediaan terhadap laporan laba rugi? Tentu sangat berpengaruh sekali, karena persediaan tersebut adalah berefek kepada harga pokok penjualan. Sesuai yang kita ketahui, rumus daripada HPP untuk perusahaan dagang adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi persediaanlah yang betul-betul berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Lalu untuk manufaktur pun sama ya. Sini HPP-nya persediaan awal tambah pokok produksi dikurangi persediaan akhir. Sehingga persediaan sangat berpengaruh terhadap laporan laba rugi di semua perusahaan. Nah, dalam pencatatan persediaan atau akuntansinya, kita kenal ada 2 metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik atau physical inventory system. Yang kedua adalah metode perpetual atau continual inventory system. Kita lihat apa perbedaannya. Perhatikan, untuk metode fisik ini, dalam metode pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui akhir jurnal penyesuaian. Sehingga dalam kegiatan sehari-hari keluar masuk barang itu tidak perlu dicatat. Transaksi yang mempengaruhi persediaan dicatat masing-masing perizinan sendiri sebagai berikut: pembelian, relatif pembelian, penjualan, dan relatif penjualan. Jadi ciri-cirinya dalam metode fisik ini, untuk jurnalnya tidak ada akun persediaan, tetapi untuk pembelian di sini adalah pembelian. Akunnya pembelian, bukan persediaan. Jurnal pembelian adalah pembelian, debitnya PPN juga, lawannya utang atau kas. Begitupun penjualan, ini jurnalnya piutang atau kas atau bank pada penjualan dan PPN. Perhatikan, sama sekali tidak mencatat akun persediaan. Barulah di akhir periode kita jurnal persediaannya, yaitu persediaan awal
di kredit lawannya HPP, kemudian HPP pada pembelian, kemudian persediaan air pada HPP. Ini perhatikan, jadi di akhir periode baru di jurnal. Inilah yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang. Berikutnya metode perpecual. Dalam metode ini pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Saldo perkiraan persediaan akan menunjukkan saldo persediaan yang sebenarnya. Dengan demikian, pada saat penyusunan laporan keuangan tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian lagi karena sudah dilakukan setiap kali ada transaksi. Baik, kita langsung perhatikan. Jurnal pembelian adalah persediaan pada utang atau kas. Perhatikan perbedaannya. Kalau metode fisik tadi bukan persediaan tetapi pembelian. Penjualan sama ya dengan metode tadi, piutang, kas atau bank pada penjualan dan PPN. Kemudian dilanjutkan juga ada HPP pada persediaan. Jadi setiap kali transaksi baik pembelian maupun penjualan maka harus dicatat. Inilah yang disebut metode perpecual dan di periode tidak ada jurnal penyesuaian. Jelas perbedaannya? Baik. Kita kenal juga dalam penentuan harga pokok sistem fisik atau periodik ini dikenal ada 3 sistem penentuan harga pokok barang. Yang pertama adalah sistem FIFO, kemudian LIFO, dan juga average atau rata-rata. Baik, kita perhatikan contohnya. Di sini ada contoh data persediaan PT Pajero selama bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Pertama, persediaan awalnya sekian ya, kemudian pembeliannya sekian, 10 kemudian penjualannya sekian, kemudian tanggal 15 pembelian sekian, dan tanggal 20 penjualannya sekian. Nah, kita diminta berapakah harga pokok barang tersebut apabila menggunakan sistem FIFO, LIFO, dan average. Itu yang pernah sekolah di SMK ataupun di SMA saat belajar akuntansi ini sudah pernah mendengar ya, sudah pernah mempelajari. Baik, kita bahas pertama metode FIFO dulu ya. Di sini kita lihat FIFO itu berasal dari kata panjang dari first in first out, artinya yang pertama masuk dan yang terakhir keluar, sehingga nanti dalam penjualan barang itu diusahakan yang pertama masuk itu yang pertama keluar juga. Kalau LIFO, last in first out, yang terakhir barang masuk maka yang pertama keluar. Sedangkan average adalah rata-rata daripada harga barang tersebut. Baik, perhatikan jawabannya. Sini kita lihat pada tanggal 1 ini ada saldo awal 7.000, kemudian harganya 1.080, maka kita kalikan jumlahnya adalah 7.560.000. Ini adalah stok awal persediaan. Kemudian tanggal 5 ada pembelian atau barang masuk, ini 8.000 unit, kemudian dikali 1.500 harganya, dikalikan menjadi 12 juta rupiah. Lalu untuk saldo akhir persediaannya itu jangan digabung. Ya, ini saldo awal yang 7.000 ini harganya sekian, yang ini 8.000 ini dari pembelian ini. Kenapa tidak digabung? Karena kita menggunakan sistem FIFO. Harganya berbeda. Ada yang harga 1.080, ada harga yang 1.500. Nah, pada saat nanti penjualan, karena sistem FIFO ini adalah barang atau harga yang pertama kali masuk itu yang dijual. Tentu antara 7.000
dan 8.000 ini yang pertama masuk adalah yang 7.000 kan, maka ini harus dijual terlebih dahulu. Maka di tanggal 2/10 itu ada penjualan 9.000 unit, maka yang 7.000-nya adalah untuk menjual yang pertama ini, 7.000 kali 1.080 ini adalah stok awal, sisanya 2.000 unit dikali 1.500 nih barang yang tadi dibeli pada tanggal 5, maka kita kalikan harganya sekian. Dari sini saldo persediaan terakhir adalah sisa yang dibeli tanggal 5 menjadi 6.000 unit karena sudah dikurangi 2.000 di sini dijual. Yang 7.000 sudah habis dicoret ya. Kemudian barang masuk lagi 9.000 unit kali 2.464, harganya sekian. Maka ini pun akan menambah stok, tidak dicampur ya karena harganya berbeda. Kita simpan di bawah. Kemudian berikutnya tanggal 20 dijual lagi sebanyak 5.000 unit. Maka tentu yang pertama masuk antara 6.000 unit dan 9.000 unit ini yang 6.000. Maka yang 6.000, harga 6.000 ini dijual terlebih dahulu, yaitu 5.000 kali 1.500 menjadi 7,5 juta. Maka saldo yang terakhir tersisa adalah 6.000 dikurangi 5.000, 1.000 rupiah, 1.000 unit dikali 1.500, dikali 1.500 menjadi 1,5 juta. Dan saldo akhirnya ini yang tanggal 15 beli belum habis adalah 9.000 dikali 2.464, 22.176.000 rupiah. Maka ditotalkan 1.500.000 tambah 22 juta ini menjadi 23.676.000 rupiah. Maka harga pokok penjualannya adalah 41.736.000 dikurangi saldo akhir 23.676 menjadi 18.060.000 rupiah. Dari mana angka 41 juta ini? Perhatikan di soal adalah total nilai pembelian ya, 41.736.000. Baik, sudah paham metode FIFO ini ya. Kita lanjutkan dengan metode LIFO alias last in first out. Barang atau harga terakhir masuk itu yang duluan keluar. Dengan soal yang sama yang tadi, kita lihat pada tanggal 1 Januari ini masuk saldo awal 7.000 dikali 1.080 ya. Ini jelas dari saldo awal. Kemudian pada 1 bulan pun sama 8.000 dikali 1.500. Ini akan menambah stok, jangan digabungkan ya karena berbeda harga. Nah, perhatikan pada saat dijual mana dulu yang keluar, yaitu yang terakhir masuk, yaitu yang 8.000 kali 1.500. Maka kalau dijual 9.000, maka yang dijual dulu adalah yang 8.000 dulu. Ini habiskan 8.000 kali 1.500, 12 juta. Dan 1.000-nya ini adalah dari stok awal 7.000 ini ya. Maka tersisa persediaan adalah 7.000 kurang 1.000, 6.000 unit dikali harganya 1.080. Kemudian masuk lagi pembelian 9.000 unit dikali 2464. Ini akan menambah saldo dan jangan digabungkan lagi karena ini berbeda harga. Dan tanggal 20 dijual lagi 5.000 unit. Kita ambil saldo yang terakhir masuk, yaitu yang 9.000 ini. Maka dijual 5.000, harga 2464 sekian ya. Dan saldo akhirnya adalah 6.000-nya tidak berubah. Dan saldo 9.000 ini berubah, dikurangi 5.000, tersisa 4.000 unit dikali 2.464. Sehingga kalau kita jumlah ini saldo akhirnya adalah 16.336.000 rupiah. Maka nilai HPP-nya adalah 41.736.000 dikurangi, mohon maaf ini bukan 12 juta tetapi adalah 16.336.000 ya. Maka tinggal dikurangi pas 1 dikurangi 36 itu
kurang lebih 25 juta ya. Sekian. Mohon maaf ini ada kesalahan ya. Silakan direvisi sendiri. Dalam metode press ini tidak membedakan mana yang masuk duluan ataupun mana yang belakangan. Dalam metode press ini tidak membedakan mana yang masuk duluan ataupun masuk terakhir. Baik, kita lihat langsung contohnya. Di sini tanggal 1 sama, saldonya 7.000 dikali 1.080, kemudian masuk 8.000. Nah, untuk metode press ini digabung ya. Digabung unitnya beserta harganya. Kita lihat unitnya 8.000 tambah 7.000 kan 15.000. Kemudian harganya juga dijumlahkan 7.560.000 ditambah 12 juta adalah 19.560.000. Maka berapa harga rata-ratanya? Kita bagi saja jumlah harga dibagi dengan jumlah quantity. 19.560.000 dibagi dengan 15.000 adalah 1.304. Maka ini yang disebut metode average, metode harga rata-rata. Kemudian tanggal 10 dijual 90 unit, maka tidak membedakan mana yang masuk duluan ataupun belakangan. Yang penting harganya adalah harga rata-rata 1.304 dari sini ya. Tersisa 6.000 unit, dari mana 15.000 dikurangi 9.000, harganya sama 1.304. Nah, kemudian ada pembelian lagi sebanyak 9.000 unit, maka tambahkan 9.000 tambah 6.000 adalah 15.000. Harganya pun tambahkan 7.824.000 ditambah 22.176.000 sama dengan 30 juta. Maka berapa harga rata-ratanya? Adalah 30 juta dikurangi dengan 15.000, 2.000 rupiah. Nah, maka nanti terakhir pada saat penjualan tanggal 20 tinggal dikalikan saja, penjualnya 5.000 dikali 2.000 rupiah, maka menjadi 10 juta. Dan di sini nilai persennya 20 juta rupiah. Maka nilai HPP-nya adalah 41.736.000 dikurangi 20 juta ya, mohon maaf bukan 17 juta, sehingga isinya menjadi 21.736.000. Ini salah. Nah, pertanyaannya adalah metode mana yang paling sering dipakai oleh perusahaan ya. Tentu berbeda-beda, akan tetapi fakta di lapangan lebih banyak menggunakan metode average karena tidak membeda-bedakan mana barang yang masuk duluan atau yang belakangan, kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu atau usaha-usaha tertentu, misalkan ya jual buah-buahan ya, tukang buah biasanya dia menggunakan FIFO, first in first out. Barang yang duluan masuk itu yang dulu dijual ya, sehingga dikhawatirkan kalau barang lama tidak dijual maka akan membusuk seperti itu. Sekali lagi, metode yang sering dipakai perusahaan adalah metode average atau rata-rata, dengan cara merata-ratakan nilai harganya ya dari jumlah dibagi dengan quantity. Baik, demikian penjelasan tentang pertemuan 4 persediaan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan di WhatsApp group ataupun e-learning. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.